بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dengan izin Allah, pada kesempatan subuh pagi ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju ke masjid. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan membahas surat Al-Fil. Membahas surat Al-Fil. Di pertemuan yang sebelumnya di bulan lalu kita membahas surat Al-Fil terkait dengan tartib nuzuli dan juga tartib mushafi. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat atau masih lupa. Baik, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini kita akan coba sama-sama baca dulu suratnya, dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ini. Baik, saya baca dan silakan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak atau berbuat terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Insyaallah sudah hafal suratnya Ini termasuk surat-surat Makkiyah, termasuk surat Makkiyah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Coba kita review sedikit.
Ya, ini kita ulang sedikit. Jadi surat ini termasuk surat Makkiyah urutan ke-19. Turun setelah surat Al-Kafirun, ya. Turun setelah surat Al-Kafirun, sebelum surat Al-Falaq. Oke, ini kita percepat saja. Nah, tartib nuzuli, Allah turunkan surat Al-Fil untuk memberikan gambaran kepada kaum muslimin bahwa akan ada sosok yang berusaha menghancurkan simbol tauhid. Ini mah sudah ya. Oke, nah dalam catatan saya sampai sini. Ya, dalam catatan saya sampai sini. Baik. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kalau kita lihat tujuan ya, setiap surat itu biasanya memiliki tujuan agar kita mudah memahami apa maksud dan tujuan daripada surat itu. Ya. Apa tujuan surat Al-Fil ini? Yang pertama, Allah menjaga Ka'bah dari orang-orang yang berbuat buruk terhadapnya. Begitupun Rasulullah SAW yang mengajarkan tauhid akan Allah jaga dari tipu daya mereka. Kan Bapak Ibu, surat Al-Fil ini Allah turunkan itu sebagai bentuk penguat. Ya. Kan biasanya ada surat-surat ya, ada surat-surat yang diberikan nama dengan binatang ya. Gitu, seperti Al-Baqarah. Kemudian apa lagi? An-Naml, Al-Ankabut ya. Nah, ini Al-Fil. Jadi Al-Fil, ketika Allah menggambarkan tentang Al-Fil, tentang gajah, jadi sebetulnya surat ini bukan hanya menggambarkan tentang seekor gajah ya. Ada surat Al-Fil kan nama eta gajah. Mohon gajah kumaha. Jadi bukan menggambarkan tentang gajahnya ya, tapi surat Al-Fil ini yang pertama, bagaimana di surat Al-Fil Allah gambarkan kisah ya, kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Bu, Pak, kenapa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Apa motifnya? Ya. Apa motifnya Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Nah, nanti kita lihat di ayatnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Alam yaj'al kaidahum. Ya, di pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan beda antara kaidahum dengan makar. Ya. Jadi ada makar, ada kaidah. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar dan Allah pun membalas makar mereka. Nah, apa bedanya makar dengan kaidah? Ya. Kalau makar itu adalah perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan, maka disebut dengan makar. Ya, jadi rencana jahat. Jadi rencana jahat, rencana busuk yang begitu terang-terangan itu namanya makar. Gitu. Tapi kalau kaidahu itu rencana jahat atau rencana busuk yang tersembunyi. Gitu. Ya. Jadi rencana busuk yang tersembunyi maka disebut dengan kaidahu. Yang namanya tersembunyi kan tidak kelihatan. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, itu makar atau kaidah? Makar atau kaidahu? Kaidahu kan ayatnya. Ya. Alam yaj'al kaidahu. Gitu. Tadi kaidahu itu apa? Rencana busuk yang tersembunyi. Sekarang pertanyaannya, Raja Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Raja Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah sembunyi-sembunyi, ya rencananya itu
atau terang-terangan? Hah? Ya. Bapak Ibu, Raja Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah itu begitu terang-terangan. Bawa berapa ribu pasukan? Bawa 16.000 pasukan. Jadi pasukan Raja Abraha itu melebihi penduduk Mekah pada saat itu. Terang-terangan kan? Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah bertemu dengan Abu Thalib. Cek Abraha teh, ya, dia mengatakan saya ingin menghancurkan Ka'bah. Berarti tersembunyi atau terang-terangan? Terang-terangan. Kenapa itu tidak makar kalimatnya? Ya, tidak alam yaj'al makrahum. Begitu ya. Allah alam yaj'al, bukankah dia menjadikan makar mereka? Tapi di situ kaidahu. Ya. Nah, ini indahnya bahasa Quran, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Walaupun Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah secara terang-terangan, ya, dulu kan saya sudah cerita belum ya kisahnya bahwa sesungguhnya motif yang melandasi Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu yang pertama, selain ingin membuat tempat ibadah tandingan. Jadi Raja Abraha itu di Yaman, dia bikin sebuah tempat ibadah yang begitu sangat tinggi dan mewah, ya, disebutnya dengan katedral atau kulais, ya, kulais. Jadi tempat ibadah yang tinggi dan mewah. Tapi ternyata banyak masyarakat yang tidak mau berkunjung, ya, tidak mau berkunjung. Dan sesungguhnya motifnya itu bukan hanya itu. Motif Abraha ingin menghancurkan Ka'bah adalah bagaimana merubah, ya, atau mengalihkan pusat perdagangan di kota Mekah ke Yaman. Jadi motif nama bukan eta-eta teuing, motif nama karena ekonomi, ngan tidak diberikan tidak diinformasikan bahwa tujuannya itu. Ya. Jadi motifnya ekonomi, karena kalau orang banyak berkumpul biasanya di situ ada sumber ekonomi. Ya. Nah, di Mekah itu kan orang dari berbagai negara berkunjung ke situ. Selain melaksanakan ibadah juga, saya kira ibu lamun umroh, ibadahnya berapa lama? 4 jam. Saya sana ya, saya sana mau belanja, Pak. Ya, belanja sisanya mah. Jadi pusat ekonomi di situ. Nah, Abraha, ya, dia ingin mengalihkan pusat ekonomi selain pusat ibadah dari Mekah ke Yaman, juga mengalihkan pusat ekonomi dari Mekah ke Yaman. Ya. Makanya Quran menyebut kaidah. Kenapa? Karena ada motif lain, ya, dari Raja Abraha. Bayangkan Bapak Ibu, 16.000 pasukan disiapkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Baik, nanti kita akan tadabbur ayatnya ya. Jadi poin yang pertama, tujuan surat ini adalah Allah menjaga Ka'bah dari orang-orang yang berbuat buruk terhadapnya, memberikan sebuah pengajaran. Begitupun dengan Rasulullah, ya, begitupun dengan Rasulullah SAW yang mengajarkan tauhid akan Allah jaga dari tipu daya mereka. Ya, gitu. Ka'bah Allah jaga, begitupun dengan Rasulullah. Ya. Coba lihat bagaimana tipu daya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ya, mulai dari intimidasi, ya, mulai dari intimidasi dengan hal yang ringan sampai hal yang berat. Itu dilalui oleh Rasulullah SAW. Ya, itu. Bahkan kita lihat di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka membuat isu, membuat berita-berita yang buruk tentang pribadi Rasulullah SAW. Ya, kalau sekarang ada pembuat berita tuh
buzzer, ya. Ada buzzer. Zaman baheula, zaman Nabi aya teh? Ada Bapak Ibu. Ya, walaupun zaman Nabi belum ada media sosial, tapi buzzernya ini luar biasa gitu, gerilya. Jadi kalau musim haji itu setiap orang ditugaskan untuk mendatangi kabilah-kabilah atau kelompok-kelompok haji, kemudian menyampaikan kepada kelompok tersebut, hati-hati, jangan deketi yang namanya Muhammad. Nah gitu, ya, hati-hati Muhammad mah tukang sihir, hati-hati Muhammad mah orang yang gila, hati-hati jangan. Jadi mereka membuat citra buruk tentang Rasulullah SAW. Tapi ternyata ayat Al-Quran menyatakan wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar, Allah pun membalas makar mereka. Ternyata ketika mereka menyebarkan berita buruk tentang Rasulullah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Masyarakat semakin penasaran. Benar tuh Muhammad teh siga kieu. Betul tidak apa yang mereka sampaikan itu? Akhirnya apa? Akhirnya mereka cari-cari informasi tentang pribadi Rasulullah SAW. Ternyata orang ketika sudah berjumpa dengan Rasulullah, dengan pribadi Rasulullah SAW, bukannya semakin benci, malah semakin cinta dengan Rasulullah. Ini luar biasa, ya. Jadi mereka menyebarkan berita-berita buruk tentang pribadi-pribadi Rasulullah, ya. Bahkan mereka sampai plan A tidak berhasil, plan B juga tidak berhasil, plan C tidak berhasil. Akhirnya kemudian mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk tasamu. Tasamu itu apa? Toleransi. Sudahlah Muhammad, bagaimana begini? Kalau Anda satu tahun kami beribadah seperti Anda, nanti setahun yang akan datang Anda beribadah seperti kami. Itu tawaran sudah kehabisan ide itu teh. Ya, sudah kehabisan ide, sesuai nama lah. Nah gitu, ya. Ternyata apa jawaban Nabi? Ya, turun surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, ya, lakum dinukum. Jadi tegas, ya, sampai akhirnya kemudian mereka sudah kesal, sudah emosi. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Akhirnya kemudian mereka melakukan tindak yang lebih buruk lagi, yaitu mengepung Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah SAW, yang kemudian kita kenal dengan peristiwa hijrah. Itu sudah bingung mereka. Orang-orang kafir Quraisy sudah bingung bagaimana cara menghentikan dakwah Rasulullah. Yang ini tidak berhasil. Akhirnya mereka merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Dan hebatnya lagi, ketika mereka merencanakan pembunuhan Rasulullah, itu koalisi Bapak Ibu, ya, koalisi dari berbagai suku, dari berbagai kabilah. Setiap kabilah mengirimkan anak-anak mudanya. Kan itu ide siapa yang tahu? Idenya Abu Jahal, ya. Dan Abu Jahal adalah Fir'aunnya di zaman Nabi. Ya, bayangkan Abu Jahal punya ide, sudah kita bunuh saja Muhammad, tapi caranya bagaimana? Caranya supaya kabilah Rasulullah, yaitu kabilah Quraisy, tidak membalas dendam. Maka akhirnya kemudian kabilah-kabilah yang lain bersatu. Mereka melakukan koalisi, dan kata Abu Jahal, kirim anak-anak muda setiap kabilah. Dikirim anak-anak mudanya itu, ya. Akhirnya mereka mengepung rumah Rasulullah SAW. Itulah yang kemudian kita kenal dalam peristiwa hijrah. Tapi ternyata Allah menjaga Rasulullah SAW, ya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memaksummu, Allah menjagamu dari kejahatan manusia. Nah, surat Al-Fil ini Allah ingin memberikan gambaran Bapak Ibu, Rasulullah SAW yang mengajarkan tauhid, maka Allah akan jaga Rasulnya. Ya, maka pelajaran bagi kita apa? Pelajaran bagi kita adalah insya Allah jangan khawatir, jangan takut kalau kita mengajarkan kebaikan, kalau kita menyampaikan kebaikan, kita mengajarkan tauhid, gak usah khawatir, ya. Allah akan menjaga kita, insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat Al-Fil ini juga ingin berikan gambaran kepada mereka bahwa mengingatkan kaum Quraisy
bahwa tidak ada campur tangan berhala yang ada di sekitar Ka'bah dalam menjaga Ka'bah saat mendapatkan serangan dari Raja Abraha. Ya, jadi surat Al-Fil juga ingin berikan gambaran kepada kaum Quraisy pada saat itu bahwa ternyata ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, berhalanya menyerang tidak? Melakukan perlawanan tidak? Tidak. Ya, maka Allah ingin mengingatkan mereka, yang memberikan pertolongan kepada mereka bukan patung-patung itu, bukan berhala-berhala itu, tapi Allah. Ya, dan peristiwa penyerangan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu sekitar dalam sirah itu jelaskan sekitar 50 hari. Ya, 50 hari sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ya, gitu. Baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fil untuk memberikan gambaran kepada Rasulullah akan simbol manusia egois atau sombong yang akan melakukan tipu daya untuk menghentikan dakwah tauhid. Ya, nanti kita lihat bagaimana Allah bertindak kepada Raja Abraha. Nah, ini sudah ya latar belakangnya. Sudah tadi. Baik, nah kita akan masuk Bapak Ibu kepada tadabbur ya dan tafsir dari surat Al-Fil ini. Kita lihat ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam tara. Kalau dalam bahasa Arab, Pak, tara itu bentuk fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu artinya sesuatu pekerjaan yang sekarang sedang terjadi atau yang akan datang. Ya. Ketika surat Al-Fil ini turun, Rasulullah menyaksikan peristiwa Raja Abraha yang menghancurkan Ka'bah tidak? Tidak. Ya. Tapi di sini kenapa tidak menggunakan fi'il madhi? Jadi fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang telah lalu. Harusnya kan apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, apakah kamu tidak memperhatikan peristiwa yang telah terjadi gitu. Kalau ini enggak, justru Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat fi'il mudhari menunjukkan sekarang atau yang akan datang. Artinya bahwa pelajaran atau peristiwa-peristiwa seperti ini, Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya terjadi di zamannya sebelum Rasulullah lahir, ya, tapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa mungkin satu saat ada kelompok-kelompok yang ingin menghentikan dakwah tauhid, yang ingin menghentikan dakwah Islam. Ya, maka jangan khawatir Bapak sekalian. Nah ini alam tara, ya, apakah kamu tidak memperhatikan? Wa innama ubbira 'anil ilmi birru'yah. Ya, dan penggunaan pengetahuan dengan kata ru'yah atau melihat lil imai ila anal khabar bihadzal qasas mutawatirun mustafidun. Ya. Bahwa kisah ini mutawatir terperinci. Jadi kenapa Allah menggunakan kata taro? Apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, taro dari ro'a. Ya, ro'a itu ada dua Bapak Ibu. Ada ro'a bil ain, ada ro'a bil ilmi. Ya, jadi ro'a itu melihat, ada melihat dengan mata, itu namanya ro'a bil ain. Ya, ada juga ro'a bil ilmi, melihat dengan ilmu. Coba lihat, misalkan kita berikan contoh, ya, hadis terkait dengan awal Ramadan dan 1 Syawal, ya. Man ro'a, siapa yang melihat, ya. Man ro'a, siapa yang melihat. Man ro'a, siapa yang melihat. Jadi melihat hilal itu langsung dengan mata atau dengan ilmu? Ya, jadi
terkait dengan di kita ya, dalam menentukan hilal itu, dalam menentukan hilal, penentuan 1 Ramadan atau juga 1 Syawal itu menggunakan kata ro'a, melihat, itu bisa jadi maknanya adalah ro'a bil ain, melihat dengan langsung ya. Makanya di kita dua-duanya dipakai ya, dengan ru'yatul hilal, melihat secara langsung, atau juga bil ilmi ya. Jadi kalau bil ilmi dengan cara dihitung, oh 1 Ramadan terjadi pada tanggal ini gitu ya. Itu bil ilmi dengan cara ilmu, atau dengan bil ain ya, siapkan teropong ketinggal dilihat ayah hilalnya tuh ya, gitu. Nah, itu ro'a ya. Nah, alam taro, apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak melihat ya. Ayat ini Bapak Ibu itu tidak perlu jawaban dari kita. Ya, cek Allah teh, apakah kamu tidak melihat? Ya, kita jawab, tentu ya Allah. Ya karena peristiwa ini sudah lama, ya sudah lama. Tapi kenapa Allah menggunakan alam tara, menggunakan kalimat ro'a, melihat, itu ingin memberikan penjelasan kepada kita, anal khabara bihadal qasas mutawatir ya. Kisah tentang Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah itu kisahnya mutawatir ya. Dan pada saat itu setiap orang juga mengetahui bagaimana kisah peristiwa Raja Abraha ini ya. Nah, jadi kenapa di sini Allah menggunakan kalimat tara Bapak Ibu? Karena Allah ingin mengajak kita seakan-akan kita ikut hadir ya. Seakan-akan kita ikut hadir menyaksikan bagaimana peristiwa Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Makanya Allah mengatakan alam tara, apakah kamu tidak melihat ya. Jadi Allah ingin mengajak kita, sok bayangkan ketika Bapak Ibu membaca surat Al-Fil, seakan-akan Bapak Ibu hadir pada saat itu bagaimana Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Kabayang tuh Bapak Ibu? Bisa nggak kita membayangkan seakan-akan kita hadir pada saat itu? Ya bayangkan ya, bayangkan seakan-akan kita hadir. Bagaimana kuasanya Allah, bagaimana hebatnya Allah menghancurkan Raja Abraha. Ya, dan Raja Abraha itu ketika hendak menghancurkan Ka'bah bawa senjata yang luar biasa. Apa senjatanya, Bu? Senjatanya apa? Gajah. Ya. Berapa banyak gajah yang dibawa oleh Raja Abraha? Ada yang tahu? Ya. Kalau kita lihat di ayatnya, ya, bi ashabil fil, al-fil itu bentuk tunggal. Ya, bentuk tunggal. Al-fil itu bentuk tunggal. Kalau jamaknya afyal. Ya, afyal. Jadi gajah-gajah. Di sini yang disebutnya cuma satu. Padahal gajah yang dibawa oleh Raja Abraha itu sebanyak 12 atau 16 ekor. Ya. Nah, para ulama mengatakan ada yang mengatakan 12 sampai 16 ekor. Itu gajah yang dibawa oleh Raja Abraha. Dari 16 ekor gajah itu ada 1 ekor gajah yang paling besar. Ya, gitu. Ada yang tahu Bapak Ibu nama gajah yang paling besarnya? Nah, namanya Mahmud. Iya. Ya. Namanya Mahmud. Ya, bukan Mamah Muda kan? Ya. Namanya Mahmud. Di sini ada namanya Mahmud. Ya. Itu. Jadi ada 12 atau sampai 16 ekor gajah yang dibawa oleh Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi kenapa di sini tidak disebut bi ashabil afyal? Ya, afyal gajah-gajah gitu. Tapi cuma 1. Ya, karena biasanya kalau ada yang beda dari gajah-gajah yang lain, nah itulah yang kemudian yang diingat. Maka dari 16 gajah itu ada gajah yang paling besar. Ya, paling besar, dan itu namanya
namanya Mahmud Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, ada kisah unik dari perilaku gajah. Ketika gajah-gajah Abraha ini hendak menghancurkan Ka'bah, ketika dari kejauhan mereka sudah melihat bagaimana Ka'bah di depan, itu gajah-gajah ketika menghadap ke arah Ka'bah, gajah-gajah pada memalingkan, ya, gajah pada memalingkan, susah untuk bergerak, ya, susah untuk bergerak. Ini menunjukkan bahwa binatang pun punya punya insting begitu ya, punya insting tidak pantas untuk menghancurkan tempat ibadah. Jadi ketika dihadapkan ke arah Ka'bah, wah itu susah itu untuk majunya. Tapi ketika dihadapkan ke arah Yaman, mereka lari. Begitu Bapak sekalian. Makanya di dalam tafsir Al-Kabir dijelaskan ada kaidah la ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq, ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Ya, jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Itu nggak usah taat. Ya, gitu. Kemarin saya berjumpa dengan beberapa jamaah, kemudian beliau bertanya, Ustaz, ini kalau orang tua sebelum meninggal beliau berwasiat, ya, tapi wasiatnya melanggar syariat, saya laksanakan jangan. Maka saya katakan jangan. Kenapa? Karena wasiat itu mesti dilaksanakan dengan ketentuan. Satu, selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat nggak perlu dilaksanakan, ya, gitu. Karena ketaatan kita kepada Allah, ya, jadi tidak perlu dilaksanakan. Kemudian yang kedua, laksanakan wasiat itu kalau boleh tidak melaksanakan wasiat itu kalau susah melaksanakannya. Misalkan ketika ada orang yang meninggal, dia bikin wasiat, ya, wasiatnya, Bapak kalau meninggal tolong makamkan di Mekah, ya, bikin wasiat kayak gitu, ya. Bapak Ibu mudah susah, gitu, ya, boleh, ya, boleh tidak dilaksanakan gitu. Ya, mungkin memang beliau berharap meninggalnya ketika beliau sedang di Mekah, gitu, sehingga dimakamkan di sana. Tapi kalau misalkan mau di Bandung, ya, terlalu berat untuk melaksanakan pemakaman di sana, maka boleh untuk tidak dilaksanakan. Jadi itu prinsipnya dua, ya. Tidak kalau bertentangan dengan syariat maka tidak perlu dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alam taro kaifa, apakah kamu tidak memperhatikan kaifa, bagaimana, ya. Nah, di sini menggunakan bentuk kaifa, bagaimana, karena Allah akan merinci peristiwa itu. Nanti kita akan lihat di ayat-ayat yang selanjutnya bagaimana Allah merinci peristiwa terhadap pasukan gajah, ya. Apakah kamu tidak melihat kaifa fa'ala, ya, Bapak Ibu? Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa redaksi, ya. Ada fa'ala, ada amila, ada ja'ala, ada khalaqa. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau khalaqa itu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Ya. Jadi kalau menciptakan sesuatu dari yang tidak ada maka disebutnya khalaqa. Ya. Khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa pakai khalaqa? Karena sebelumnya tidak ada langit dan bumi. Jadi ketika sesuatu itu awal tidak ada kemudian ada, maka disebut dengan khalaqa. Ya. Dan biasanya kalimat khalaqa ini ditujukan kepada Allah, karena Allah yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Tadi saya baca ayat khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit bighairi amadin, tanpa ada
tiang. Bapak Ibu pernah lihat langit? Sering lihat langit tidak? Sering. Di mana tiangnya? Ya? Coba Bapak Ibu cari kemana-mana di mana tiangnya. Ya, bi ghairi amadin tarawunaha. Ya, dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang yang kamu bisa melihatnya. Jadi seperti seakan-akan tidak ada tiang gitu. Ya, padahal Allah alam bisa jadi ada tiangnya. Nanti tidak tinggal. Ya, nah maka menggunakan kalimat khalaqa. Nah itu khalaqa. Jadi menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua ada ja'ala. Ya, kalau ja'ala itu melakukan transformasi. Ya, awalnya ada, sudah ada A, kemudian dirubah menjadi B, bertransform. Nah, maka disebut dengan ja'ala. Coba kita lihat di surat Al-Fil Allah pakai apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam ya. Alam yaj'al pakai ja'ala. Kenapa menggunakan ja'ala? Karena kita lihat bagaimana di surat Al-Fil Allah mentransformasi, ya, merubah kondisi pasukan Raja Abraha. Kan begitu, ya. Nanti di ayat-ayat terakhir, ya, di surat Al-Fil ini Allah menggambarkan bagaimana kondisi Raja Abraha dan pasukannya. Ya, ketika datang untuk menyerang Ka'bah kondisinya A, tapi ketika mereka menyerang Ka'bah kondisinya berubah. Kan gitu ya? Gitu. Maka Allah menggunakan kalimat ja'ala. Alam yaj'al. Itu ja'ala, jadi melakukan transformasi. Kemudian yang ketiga ada amila atau amala, ya. Maka sering kita sebut dengan amal. Ya. Kalau amala apa? Kalau amala atau amila itu adalah perbuatan yang disertai dengan niat. Ya. Makanya kenapa disebut dengan amal? Karena amal itu perbuatan yang disertai dengan niat. Ya. Salat amal bukan? Amal, ya. Karena perbuatan salat, aktivitas salat disertai dengan niat. Ya. Makan amal bukan? Ya. Kalau disertai dengan niat maka disebut amal. Ya. Lamun goes? Ya. Jadi kalau goes maksudnya amal atau fa'ala. Nah, jadi kalau amala itu ya, amala itu perbuatan yang disertai dengan niat. Kalau perbuatan ada niat atau tidak ada niat itu namanya fa'ala. Ya, jadi kalau fa'ala itu amal yang dikerjakan ada niat atau tidak ada niat. Nah, kalau amal itu perbuatan yang selalu disertai dengan niat. Ya. Jadi goes fa'ala atau amala? Ya. Bisa fa'ala, bisa amal, ya. Makanya kita sering dengar ada istilah amal sholih. Ya, amal sholih. Kebalikan dari amal sholih? Ya. Kan ada amal sholih. Ya, apa itu amal sholih? Sholih itu artinya beres. Ya, jadi sholih itu artinya beres, baik. Jadi amal sholih artinya amal yang beres, amal yang baik. Nah, kebalikan dari amal sholih apa? Amal salah itu bahasa Indonesia. Ya. Kalau bahasa Arab itu kebalikan dari amal sholih yaitu amal fasid. Ya, fasid, rusak. Ya, jadi amal yang rusak maka disebut dengan fasid. Ya. Jadi kalau orang mengerjakan ibadah karena Allah, niatnya karena Allah, maka disebut dengan amal sholih. Tapi kalau orang mengerjakan ibadah niatnya karena ingin dipuji, maka disebut fasid. Ya, amalnya rusak. Ya, amalnya rusak. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi fa'ala perbuatan ada niat atau tidak ada niat. Kalau amala perbuatan yang disertai dengan
Niat kalau ja'ala melakukan transformasi ya dari A ke B. Kalau khalaqa melakukan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Bi ashabil fil Bapak Ibu terjemahnya apa? Pasukan. Kalau dalam bahasa Arab, pasukan itu namanya jundun atau junudun. Ya, makanya ada istilah jundullah, pasukan Allah. Kalau jundus syaitan, pasukan syaitan. Ya. Nah, Bapak Ibu masuk yang mana? Jundullah, jundus syaitan. Ya. Nah, itu jundun pasukan. Tapi kenapa di sini ashab? Ashab itu dari kata sahibah. Ya, sahabat. Jadi sahibah itu sahabat. Sahabat itu bahasa Arab. Ya, sahabat itu bahasa Arab. Nah, di sini alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah bertindak, berbuat terhadap sahabat gajah? Ya, itu sahabat gajah. Kenapa disebut sahabat gajah? Oke. Ya. Nah, ini salah satu tafsir saya ambil. Al-jawab di anna sahiba yakunu minal jinsi. Kenapa Allah menggunakan kata sahabat? Ya, sahabat gajah. Walaupun kita terjemahnya dengan pasukan gajah. Sekali lagi, kalau pasukan itu jundun, junudun, itu pasukan itu, ya. Tapi kalau ashab itu dari kata sahiba. Sahiba itu sahabat. Li'anna sahiba yakunu minal jinsi. Sesungguhnya dikatakan sahabat itu karena sejenis. Ya, sejenis. Dan biasanya kalau kita mengatakan dia sahabat saya karena dia punya hal yang lebih tinggi. Ya. Jadi hal yang lebih tinggi atau kita memang punya kedekatan dengan orang itu maka disebut dengan sahabat. Faqauluhu bi ashabil fil. Firman Allah Ta'ala bi ashabil fil yadullu ala anna ulaikal aqwam, menunjukkan bahwa mereka adalah kaum kanu min jinsil fil, ya, yaitu termasuk satu jenis dengan gajah. Ya. Jadi kenapa Allah menggunakan bi ashabil fil, sahabat gajah? Karena Raja Abraha dan pasukannya itu sejenis dengan gajah. Ya. Fil bahimati, yang termasuk dalam golongan binatang ternak. Wa adamil fahmi wal aqli, tidak memiliki pemahaman dan akal. Ya. Bisa dipahami tidak Bapak Ibu? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kenapa di dalam surat Al-Fil ini menggunakan bi ashabil fil, sahabat gajah, karena Raja Abraha ini ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam jenis gajah. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau gajah itu binatang, simbol binatang apa? Besar. Apa lagi? Ya, kuat. Ya, jadi gajah itu adalah simbol binatang yang memiliki kekuatan. Tapi gajah pun punya kebiasaan yang lain. Apa kebiasaan gajah? Gajah itu suka merusak. Ya, gitu. Makanya kenapa Allah memberikan nama surat ini dengan surat Al-Fil? Karena Allah ingin memberikan gambaran simbol orang-orang yang menghancurkan, simbol orang-orang yang suka merusak. Nah, orang-orang yang suka merusak itu adalah mereka termasuk fil bahimah, ya, dikelompokkan ke dalam binatang ternak. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya, wa huwal muradu min qaulihi ta'ala bal hum adall. Manusia, Bapak Ibu, kalau sudah diliputi oleh egoisme, sudah diliputi oleh hawa nafsu, maka kata Quran kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan bisa jadi mereka lebih hina dari binatang ternak. Tadi saya sampaikan, gajah-gajahnya Abraha ketika hendak menghadapi Ka'bah, mereka enggan menghancurkan Ka'bah. Ya, itu binatang seperti itu. Tapi manusia, ya, lebih hina dari binatang. Ya. Makanya surat Al-Fil ini adalah simbol apa? Simbol orang-orang yang ingin merusak, simbol orang-orang yang ingin menghancurkan kebaikan, simbol orang-orang yang angkuh, simbol orang-orang yang egois, yang akhirnya orang-orang yang merasa punya kekuasaan, kemudian mereka egois, mereka angkuh, sombong dengan apa yang mereka miliki. Maka Quran menggambarkan bagaimana Allah bersikap kepada pasukan gajah. Ya, saya percepat saja. Alam yaj'al kaidahum fi tadbir, ya, tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka tayran. Ya, tayran apa Bu? Tayran apa Bu? Burung. Ababil ya, kadang Bu bukan nama burung itu ya. Ya, itu bukan nama burung, jadi bukan burung ababil, ya, karena tidak ada nama burung ababil. Ya. Ababil itu ada 5 makna. Yang pertama al-mutafarriqah min hahuna wa hahuna. Jadi kenapa disebut dengan ababil? Karena burung ini datang secara terpisah dari berbagai penjuru. Ya, datang dari kanan kiri, wah, datang dari mana-mana, maka disebut dengan ababil, gitu. Ya, datang dari berbagai sisi. Ya, tidak tahu dari mana datang burung itu, datang dari berbagai sisi, maka disebut dengan ababil. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut dengan ababil? Al-mutatabi'atu allati yatbi'u ba'daha ba'dan. Kenapa disebutkan ababil, Bapak Ibu? Datang satu kelompok burung, diikuti lagi, ya, datang lagi terus, maka disebut dengan ababil. Saling mengikuti sebagian dengan sebagian. Jadi saling mengikuti seperti rombongan gitu. Datang kloter pertama, ya, beres kloter pertama, datang kloter kedua, terus begitu. Ya, rombongan pertama dan seterusnya. Maka disebut dengan ababil. Yang ketiga, kenapa disebut dengan ababil? Karena al-katsirah, begitu sangat banyak, ya, begitu sangat banyaknya. Kemudian yang keempat, ini hampir sama maknanya dengan yang kedua, yaitu mereka bergerombol, ya, bergerombol. Yang kelima, ya, apa yang disebut dengan ababil? Al-mukhtalifatul alwan. Jadi burungnya, Bapak Ibu, ya, warnanya beda-beda. Golongan pertama warna ya, warna hitam. Ya, beres warna hitam datang warna biru. Jadi karena berbeda warnanya datang untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha, maka disebut dengan ababil. Ya, jadi sekali lagi ababil itu bukan nama burung. Ya, burung naon? Ababil. Ya, bukan. Jadi ababil itu, ya, bisa jadi karena dia saking banyaknya, ya, berbondong-bondong, kemudian juga warnanya memang berbeda-beda. Ya. Terakhir, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Coba lihat, ya, bagaimana Allah mentransformer, ya, merubah kondisi pasukan Raja Abraha dari yang awalnya gagah, kuat-kuat ketika hendak menghancurkan Ka'bah, tapi ternyata Allah rubah kondisi mereka itu ka'asfin ma'kul, ya, seperti
daun yang dimakan ular. Kebayang ke Bapak Ibu? Ada batu, ya, ada batu yang kemudian kena ke tubuh mereka, kemudian batu ini menghancurkan daging-daging mereka. Ya. Jadi molotok gitu ya. Molotok. Ya, jadi itu tidak langsung mati. Ya, ketika kena itu, masya Allah rasanya sakit luar biasa. Ya, sehingga ada ulama yang menafsirkan, ada ulama yang menjelaskan maksud ka'asfin ma'kul itu Allah turunkan virus. Ya. Jadi Allah turunkan virus kepada pasukan Raja Abraha, ya, virus ini menghancurkan tubuh mereka. Jadi matinya tidak langsung, tidak. Ya, kan beda dengan kisah Bani Israel. Ya, di dalam kisah Bani Israel itu pun Allah menggunakan kalimat alam tara. Apakah kamu tidak memperhatikan? Ya, apakah kamu tidak memperhatikan? Jadi kalau di zaman Bani Israel ada satu kaum, mereka di satu daerah itu kena wabah, mereka keluar dari kampung halaman mereka menuju ke negara yang lain, ke wilayah yang lain, tapi ternyata ketika mereka pindah wilayah maut sadayana. Ya, padahal keluar dari kampung halamannya karena takut mati, dia meninggalkan wabah, kan gitu, tinggalkan. Tapi ternyata ketika mereka keluar dari kampung halaman itu Allah matikan semuanya, beribu-ribu jumlahnya, Allah matikan langsung. Kalau kisah Abraha ini itu enggak begitu, jadi tidak langsung mati, ya, berproses. Jadi ketika mereka kena virus, ya, tubuh mereka kena virus, itu dagingnya coplok lah gitu, ya, copot. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu sarapan nanti Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi ya masya Allah, nauzubillah min dzalik ya. Jadi ada yang sehari kemudian mati, 2 hari mati, 3 hari mati, dan itu matinya mati sangat mengenaskan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ada ulama yang memberikan tafsir makna wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaharatin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu adalah virus yang Allah timpakan kepada mereka melalui burung. Ya, jadi disebar melalui burung, gitu, kena kepada pasukan Abraha, dan akhirnya kemudian mereka mati satu persatu, ya, dengan mati yang sangat mengerikan. Ya. Ini pelajaran terakhir, ya, ini mah terakhir banget lah, ya. Terakhir banget terkait dengan surat Al-Fil ini. Orang-orang yang egois, orang-orang yang sombong, ya, maka mereka akan dimatikan oleh Allah dengan penuh kehinaan. Ya, jangan merasa karena punya kekuasaan kemudian bertindak seenaknya, karena mereka yang bertindak seenaknya karena seakan memiliki kekuasaan, Allah akan hinakan mereka. Kita akan perhatikan bagaimana akhir dari kehidupan mereka. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah lindungi kita dari sikap sombong dan egois. Ya, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, sudah jam 5:30, tapi mangga silakan kalau ada pertanyaan atau gimana Pak? Kita tutup saja. Mungkin ada 1-2 yang penasaran yang bertanya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini ada dari menyimpang dari tema ya Ustaz, mengenai puasa yang baik. Itu ada yang mengatakan hari Jumat, sedangkan kalau saya lihat di Istiqomah kan Sabtu, Ahad, Senin. Itu mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kenapa ada perbedaan? Karena perbedaan dari awal, ya. Jadi silahkan ambil yang mana yang kita yakini. Jadi kalau misalkan 13, 14, 15 itu hari Sabtu, Ahad dan Senin, silahkan ambil itu, ya. Kalaupun ada yang mengatakan Jumat, Sabtu, Minggu, itu pun tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Karena ini kaitan dengan ibadah yang sunnah, ya. Nu wajib di kadang beda, ya. Nu wajib pun kadang beda. Kata A
bahwa tanggal 1 Ramadan hari Selasa, cuk B hari Rabu. Ya, ketika kita melaksanakan saum Ramadannya hari Rabu, ya, maka Selasanya kan enggak. Ya, Selasa tidak. Maka nanti itu kembali kepada keyakinan kita mau mengambil yang mana. Saya yakin dengan yang ini, ya, yang menetapkan bahwa saum Ayyamul Bid pertengahan bulan itu 13, 14, 15, Sabtu, Ahad dan Senin. Silakan ambil itu, ya, gitu. Walaupun nanti ada ulama memang berbeda-beda pandangan terkait dengan Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid itu ada yang mengatakan 12, 13, 14. Ada yang mengatakan 13, 14, 15. Tapi ada juga yang mengatakan Ayyamul Bid itu yang penting 3 hari setiap bulan. Tanggal yang mana? Lumanawe. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi itu silahkan, ya, mau mengambil yang mana, maka silahkan. Ya, Allah alam. Baik, ini satu ini terkait dengan apa ini kan kejadiannya kurang lebih 50 hari sebelum Rasulullah lahir. Kita tahu bahwa tanggal itu adalah simbol Islam, umat Islam yang disebut itu bentuk kebangunan, tapi dipercaya itu sebagai simbol. Dan dalam peristiwa Al-Fajr ini, Allah sudah menunjukkan kekuasaannya, dilindungi. Nah, sekarang kita pun di zaman sekarang sudah berabad-abad, kita juga sering ada ancaman-ancaman biologis. Salah satu program dia, salah satu targetnya akan memunculkan kapal. Sering disampaikan juga. Nah, kira-kira apakah ada ayat-ayat di mana Allah akan menjamin dan kemudian bagaimana kita secara umat Islam kontribusinya apa supaya kita terpercaya karena ini simbol Islam, simbol penyebaran, tapi dipercaya sebagai yang diagungkan. Terima kasih. Baik, pertama Bapak Ibu, kita juga mesti meluruskan bahwa kaum muslimin itu tidak pernah menyembah Ka'bah. Ya, saya pernah ditanya oleh orang yang berbeda agama, dia bilang gini sama saya. Ya, ketika kami diskusi, dia bilang, "Kang, cenah akang menyembah batu." Kenapa saya nyembah batu? Ya, akang kalau sholatnya menghadapnya kemana? Ke Ka'bah. Di Ka'bah ada apa? Ada batu. Ka'bah itu kan batu, kan gitu. Jadi Anda menyembah batu. Saya bilang, "Oh enggak. Kami tidak pernah menyembah batu." Ya, Ka'bah itu hanya simbol pemersatu. Makanya dalam Al-Qur'an coba kita lihat, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, maka di situ adalah arah Allah. Bapak Ibu mau sholat, tahu arah Ka'bah, ya, tahu kiblatnya, maka wajib menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Tapi kalau Bapak Ibu mau sholat kemudian tidak tahu arahnya, kemana menghadapnya? Ya, laras kapayun. Ya, kita tidak tahu kan gitu arah kemana sih arah Ka'bah itu. Silahkan, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap maka itu adalah arah Allah. Enggak ada masalah, ya. Jadi saya sampaikan kepada dia bahwa saya tidak pernah menyembah batu, ya. Saya menyembahnya kepada Allah. Ka'bah itu hanya sebagai pemersatu kaum muslimin. Bayangkan kalau jamaah Masjid Baitul Muttaqin, ya, sholat subuh berjamaah tapi kiblatnya beda-beda. Coba kebayangnya kalau kiblatnya beda-beda tapi Ka'bah itu sebagai pemersatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada jaminan bahwa Allah akan menjaga? Ya, Allah akan menjaga. Kalau dalam ayat saya belum tahu ya, pada dalam ayat. Kalau dalam hadis Nabi SAW itu banyak, ya. Di antaranya adalah bahwa nanti ketika di akhir zaman itu Dajjal, ya, fitnah Dajjal. Dajjal itu akan masuk ke berbagai negara, ya, masuk ke berbagai negara, kemudian merusak negara-negara itu. Jadi setiap negara yang dimasuki oleh Dajjal itu pasti rusak, ya, pasti rusak, gitu ya. Jadi setiap Dajjal memasuki sebuah negara pasti rusak. Rusak non, rusak ekonominya, rusak moralnya, rusak akhlaknya, gitu. Ya, kemarin saya ngobrol dengan ketua BNN, saya kita ini harus sekarang ini mewaspadai, khawatir jangan sampai Indonesia itu seperti di Amerika, Bapak Ibu.
tapi bukan tidak keseluruhan ya. Itu ada wilayah-wilayahnya yang masyarakatnya sudah seperti zombie. Ya, Bapak Ibu pernah lihat film zombie? Gitu ya, manusia yang hidupnya itu ya tidak tahu arah gitu. Jadi di sana itu yang namanya narkoba gitu ya, itu sudah menjadi keseharian mereka, dan mereka ketika di jalan itu seperti zombie gitu. Hidupnya itu seperti tidak ada, ya. Hidupnya itu hanya jasad saja. Jadi di jalan gitu, talelere gitu. Ya. Bahkan kalau ada yang mendokumentasikan itu bisa jadi kena hukum. Ya. Jadi hukum sosial lah gitu ya. Jadi ini hal yang mesti kita waspadai, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu jadi Dajjal ketika memasuki berbagai negara, berbagai kota, maka akan dirusak. Dan kata Nabi, ada dua yang tidak bisa dihancurkan oleh Dajjal atau dirusak oleh Dajjal, yaitu Masjid Madinah, ya, Madinah dan Mekah. Gitu. Ya, artinya bahwa ya kalau kita lihat dari hadis tadi, insya Allah ya Allah akan menjaga. Gitu. Jadi kalau dari ayat saya belum tahu sih ya. Saya belum tahu kalau dari beberapa hadis banyak bagaimana Allah menjaga dua tempat itu, ya, dua tempat dari kerusakan ya, khususnya yang dilakukan oleh Dajjal dan juga para pasukannya. Ya, sekarang sudah muncul Dajjal belum? Ya. Nu aya yang namanya Dajjal. Ya, gitu. Allah a'lam. Penjelasan dengan pasukan dari itu maksudnya berdasarkan diberikan oleh Abdullah. Mungkin bisa dipisahkan siapakah Abdullah dan bagaimana akhir dari kisah Abdullah itu. Terima kasih. Ya, siapa nama aslinya gitu ya? Ya yang saya tahu nama aslinya Abraham. Ya, nanti saya coba cek lagi tentang seluk-beluk siapa sih Abraham gitu. Ya. Jadi kalau yang saya baca dalam kisah, dalam sejarah itu bahwa memang Abraha ini adalah orang yang menjadi istilahnya bukan provokator gitu, tapi dia yang menjadi pemanas sehingga orang-orang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi kan di pertemuan yang telah lalu, kalau tidak pernah saya sampaikan bahwa sebelum pusat ekonomi itu di Mekah, ya, itu dulu peradaban atau pusat ekonomi itu ada di Syam, gitu, ya. Tapi kemudian ini hancur, ya. Ada pelabuhan yang ini kemudian hancur karena banjir yang sangat besar, dan akhirnya kemudian si Abraha ini ingin menjadikan tempat itu menjadi tempat pusat ekonomi kembali, ya. Hanya dengan cara apa? Yaitu dengan cara dia membangun sebuah tempat ibadah supaya orang-orang dari berbagai penjuru itu datangnya ibadahnya ke situ. Ya. Nah, ketika ternyata apa yang terjadi, malah dalam kisahnya itu kan, dalam kisahnya ada kelompoknya sendiri, ya, ada kelompoknya sendiri itu yang berusaha ingin membakar Qulais itu, ya, jadi ingin membakar gereja itu. Ya, itu kelompoknya sendiri ingin membakar itu. Nah, pembakaran oleh kelompoknya kepada gerejanya itu atau Qulaisnya itu, ini jadikan sebagai alasan, ya, sebagai alasan oleh si Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, ya. Nah, dengan cara apa? Dia datang kepada kawan-kawannya dari berbagai wilayah, ya, wilayah-wilayah yang lain yang sama secara pemahamannya dengan isu apa? Isu yang dimunculkan adalah, wah, itu lihat tempat ibadah kita dibakar. Kan orang, ya, kalau misalkan tempat ibadahnya dibakar, kemudian dia memanas-manasi orang, panas semua. So, misalkan masjid Baitul Mutakin ada yang bakar. Wah, saya datang ke masyarakat. Hayu warga, itu masjid dibakar. Kan gitu. Nah, si Abraha pun begitu. Jadi dia datang ke berbagai negara yang sama-sama memiliki pemahaman, gitu ya. Tempat ibadah kita dibakar. Tempat ibadah kita
dibakar. Akhirnya orang-orang berdatangan membangun koalisi, kalau begitu kita hancurkan Ka'bah, kan gitu ya. Nah ternyata motifnya bukan semata-mata karena itu, tapi motifnya selain ingin memindahkan pusat ibadah ya ke Yaman, dan juga si Abraha ini ingin menjadikan tempat itu sebagai pusat ekonomi. Jadi orang dan berbagai penjuru datang ke situ, kemudian menjadikan pusat ekonomi. Itu yang sesungguhnya diinginkan oleh Abraha ya. Nah kemudian bagaimana akhirnya? Ya akhir Raja Abraha itu seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran ya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul ya. Si Abraha pun akhirnya mati ya, dengan cara kena virus itu ya, kena virus yang mengerikan itu, yang akhirnya kemudian dia pun mati ya. Dan konon katanya, saya belum pernah ke sana, tempat yang dulu pernah dibangun oleh Abraha justru sekarang menjadi tempat yang paling kotor ya, menjadi tempat yang paling kotor dan tempat yang yang najis lagi ya. Allah SWT. Terakhir, mangga Ibu. Saya akan mungkin bertanya agak keluar konteks. Quran itu diturunkan dari Allah ke Lauh Mahfuz kan, sekaligus jumlah Al-Maidah. Nah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia juga jumlah Al-Maidah. Ketika dari langit dunia ke Rasulullah itu terjadi bertahap. Nah, sebetulnya terus terang ketika saya mau bertanya hal ini, saya juga agak khawatir akan keimanan saya kepada qada dan qadar. Nah, untuk membatasi atau membentengi akidah saya agar saya tidak terjerumus jauh ke dalam ayat-ayat mutasyabihat, bagaimana caranya? Yang kedua, ketika kita melihat isi Al-Quran itu kan ternyata ada hal-hal yang memang terjadinya asbabul nuzulnya itu dari misalkan Al-Lahab. Ada lagi yang bercerita tentang Zaid bin Harithah. Itu kan artinya terjadinya setelah ada kejadian, sedangkan turun dari Allah ke Lauh Mahfuz itu jumlah Al-Maidah. Barangkali itu Ustaz mohon dijelaskan. Atur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Baik, amin ya. Saya lupa mulai dari mana ya. Jadi betul ya bahwa proses turunnya Al-Quran itu dari Allah, kemudian disimpan di Lauhul Mahfuz ya, turun ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz kemudian turun ke Baitul Izzah ya, itu secara jumlatan wahidatan ya, secara sekaligus. Tapi dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Rasulullah itu turun secara bertahap ya. Nah, ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran ya, 30 juz gitu ya, disimpan di Lauhul Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah. Nah, tapi ketika kemudian turun ya, turun satu persatu, ini seakan Al-Quran turun itu karena ada kasus ya. Jadi kasus Abu Lahab ya, kasus Zaid bin Harithah gitu ya. Nah, kasus-kasus ini, nah apakah kasus-kasus ini memang sengaja dibuat oleh Allah karena memang sudah ada ayatnya? Ya, gitu kan? Karena sudah ada ayatnya kemudian dijadikan sebagai sebuah kasus. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, pertama begini. Justru peristiwa-peristiwa yang terjadi di
di zaman Rasulullah SAW yang kemudian turun ayat Al-Quran, padahal memang ayat Quran itu sudah Allah turunkan di Baitul Izzah secara sekaligus 30 juz. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa begitulah maha kuasanya Allah, maha berilmunya Allah, maha mengetahuinya Allah akan peristiwa apapun yang terjadi di muka bumi. Gitu. Ya. Jadi hal itu justru menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi. Ya. Gitu. Nah, apakah kemudian orang-orang yang Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an, apakah itu memang mereka sebagai korban? Jadi ada surat Abu Lahab, surat Al-Lahab. Apakah Al-Lahab ini adalah korban? Ya, tidak begitu cara berpikirnya. Jadi Bapak Ibu yang rahimahumullah, ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, ya, kemudian disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, ini memang peristiwa ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga, bukan hanya oleh umat pada saat itu, tapi oleh generasi yang akan datang. Makanya pernah saya sampaikan bahwa ketika Allah berbicara dalam Al-Quran, kisah di dalam Al-Quran, tapi kemudian tidak disebut siapa nama aslinya, tapi yang disebut misalkan gelarnya, ya, maka ini menunjukkan pelajaran penting bagi kita bahwa peristiwa itu satu saat akan terulang lagi. Ya, bisa jadi setiap zaman akan ada. Contoh seperti waktu kita membahas surat Al-Lahab. Ya, ketika kita membahas surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabil wa tab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa Bapak Ibu? Abu Lahab itu siapa? Ya. Abu Lahab itu adalah sebuah gelar yang Allah berikan kepada individu yang menentang dakwah Rasulullah, ya, atau yang menentang dakwah Islam. Di zaman Nabi, siapa Abu Lahabnya? Ya, di zaman Nabi Abu Lahabnya adalah Abdul Uzza. Ya, di zaman Nabi Abu Lahabnya adalah Abdul Uzza. Makanya tidak langsung menyebut tabat siada abi Abdul Uzza, enggak, tapi Allah menyebut tabat siada abi Lahab wa tab. Karena Abi Lahab adalah sebuah gelar yang Allah berikan kepada orang yang menentang dakwah Islam. Di zaman Nabi, Abu Lahabnya adalah Abdul Uzza. Kalau tahun 2002 Hijri, ya, ada Abu Lahab di zaman sekarang pun. Mungkin namanya bukan Abdul Uzza lagi, ya, namanya Abu. Ya, di sini potong, ya, itu. Nah, jadi ada abu-abu saat ini dan ini akan terus berlanjut, gitu, ya. Fir'aun, ya, kenapa Allah menyebut Fir'aun? Fir'aun itu bukan nama asli. Fir'aun itu adalah sebuah gelar yang Allah berikan kepada orang yang memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaannya dia bertindak sekehendak dia. Ya, maka di zaman Nabi itu ada Fir'aun. Siapa Fir'aun zaman Nabi? Ya, Fir'aun zaman Nabi itu Abu Jahal, gitu ya. Zaman sekarang ada Fir'aun? Ya. Nah, jadi begitu, ya. Jadi ini bukan semata-mata memang ini ya, kalaupun memang itu benar, itu adalah kehendak Allah, ya. Ya, kun fayakun, ya. Bagi Allah tidak ada yang susah, bagi Allah tidak ada yang sulit. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini bukan kemudian apakah Abdul Uzza ini menjadi korban ketetapan Allah? Enggak. Bukan, hanya Allah sudah menyiapkan surat Al-Lahab dan ternyata muncul sosok di zaman Nabi Abu Lahab, yaitu Abdul Uzza. Kan begitu, ya. Nah, jadi itu ya Bapak sekalian. Kemudian bagaimana kita memahami ayat-ayat yang mutasyabih. Baik, kita akan lihat ayatnya biar kita jelas, ya. Surat Ali Imran, ya. Surat Ali Imran
Nah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak muncul. Tidak muncul ya? Baik, ini ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, ya, muhkam, jelas, ya. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Ada juga ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kita mensikapi ayat-ayat yang mutasyabih? Ayat-ayat yang mutasyabih itu dari kata syubhat, ya, sesuatu yang samar. Nah, oleh karena itu kenapa Bapak Ibu kita perlu, ya, ketika kita memahami Al-Quran itu kita perlu penjelasan dari ayat-ayat itu yang kemudian kita sebut dengan tafsir, ya, tafsir. Dan silahkan kita membaca bagaimana tafsir-tafsir para ulama saat ini. Tapi tafsir yang paling baik adalah tafsirnya para sahabat. Kenapa tafsir para sahabat? Karena para sahabat mereka hadir ketika ayat turun. Ya, para sahabat menyaksikan, memahami bagaimana ayat itu turun kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada ayat-ayat yang mutasyabih, ada ayat-ayat yang samar, itu kemudian mereka meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya lihat di ayat ini, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabih untuk menimbulkan fitnah. Ya. Jadi ada orang-orang yang mencari ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar, yang tidak jelas itu, kemudian jadikan sebagai fitnah. Ya. Nah, jadi kalau ada ayat-ayat yang mutasyabih yang menurut pandangan kita ini tidak jelas, coba Bapak Ibu tanya kepada orang yang ahli tafsir, ya, atau Bapak Ibu baca tafsirnya, ya, baca tafsirnya. Insya Allah ketika kita membaca tafsirnya, sesuatu yang tidak jelas itu insya Allah akan menjadi jelas sesungguhnya. Ya, walaupun nanti ada ayat-ayat yang memang sulit bagi kita untuk memahami dalam pengertian memang itulah keterbatasan manusia. Ya, tapi insya Allah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahaminya. Ya, gitu. Jadi coba Ibu baca bagaimana tafsir para sahabat, bagaimana tafsir para ulama. Di situ para ulama menjelaskan terkait dengan ayat-ayat yang bagi kita ini samar gitu, enggak jelas. Ya, contoh terakhir nih, ya, bilih kaengal tiis atau tos tiis tadi. Ya, contoh di dalam surat Al-An'am, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ يَمِينِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu dalam rangka menyesatkan manusia, setan akan mendatangi manusia dari arah depan, akan mendatangi manusia dari arah belakang, dari arah kanan dan kiri. Ya, jelas tuh. Nah, ini perlu penjelasan. Nah, kita coba baca tafsir. Oh, ternyata Ibnu Abbas, orang yang didoakan oleh Nabi SAW, bahkan beliau adalah orang yang ahli Quran, beliau memberikan penjelasan. Apa kata Ibnu Abbas? Setan akan mendatangi manusia dari arah depan. Maksudnya adalah setan akan memberikan keraguan kepada manusia tentang kehidupan akhirat. Jelas kan? Ya.
Apa yang maksud dengan setan akan mendatangi manusia dari belakang? Maksud setan datang dari belakang maksudnya adalah uraghibuhum fi dunyahum. Setan akan menanamkan kepada manusia kecintaan yang berlebihan terhadap kehidupan dunia. Ya. Datang dari arah sebelah kanan maksudnya apa? Maksudnya adalah usyabbihuhum fi amri dinihim. Setan akan membuatkan kalian samar tentang perkara agama. Tidak jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, dibuat sama. Nah, hati-hati. Kemudian yang keempat, datang dari sebelah kiri, maksudnya apa? Maksudnya adalah setan akan menghiasi manusia ketika melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa tapi dibungkus dengan sesuatu yang indah, seakan-akan bukan maksiat, bukan perbuatan dosa, padahal itu adalah perbuatan dosa. Nah, itu. Jadi kita baca tafsirnya gitu ya. Atau yang mudah mah Bapak Ibu silahkan baca tafsir Ibnu Katsir. Terjemahnya gitu ya. Karena Ibnu Katsir itu tafsir yang beliau lebih mendahulukan ya tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis. Jadi kalau dalam Quran nggak ada, ditafsirkan oleh hadis gitu ya. Nanti juga tafsir dari para sahabat dan sebagainya. Itu untuk berikan kemudahan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Ya, Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang semakin iman terhadap Al-Quran, semakin cinta terhadap Al-Quran, dan semakin bersemangat untuk mengamalkan Al-Quran. Para orang yang mengamalkan Al-Quran ketika di dunia, maka kelak di akhirat Al-Quran akan membela orang tersebut. Ya. Itu saja. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.